Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Untuk pelajaran hari ini, pada tema 1 kita akan belajar tentang IPA. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bunyi, bagian pertama. Dengan submateri yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat bunyi. Sebelumnya, sudah siap untuk melakukan pembelajaran? Oke, kita akan mulai pelajarannya. Nah, awalnya, apa sih itu yang namanya bunyi? Ada yang tahu? Ketika saya berbicara seperti ini, saya mengeluarkan bunyi. Nah, tahu nggak bunyi itu dari mana? Nih, bunyi itu ternyata adalah sebuah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Perlu bukti? Coba kita lihat. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Mari mencoba. Nah, pegang tenggorokan kalian dan teriakan kata "Ah". Kira-kira apa ada yang bergetar? Ayo, coba. Dari manakah itu? Apakah dari tenggorokan kita? Bukan mungkin ya. Atau dari lidah kita? Jawaban yang paling betul adalah dari pita suara kita. Kenapa pita suara? Karena kita mengeluarkan suara dari pita suara kita. Ketika pita suara kita bergetar, ada udara yang masuk. Nah, udara yang masuk itu akan menghasilkan suatu bunyi yang kita dengar seperti suara. Sudah paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Berarti ada dong yang namanya sifat-sifat bunyi. Kita lihat yuk. Oke. Nah, ada dong sifat-sifat bunyi. Ada berapa? Ada 3. Kita lihat ya. Yang pertama, merambat lurus. Karena suara itu tidak bisa meliuk-liuk. Merambat lurus bisa disebut juga dengan longitudinal. Yang kedua, dapat dipantulkan dan diserap. Materi yang kedua akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Yang ketiga adalah merambat melalui medium. Apa ya yang namanya medium? Ada berapa jenis ya mediumnya? Kita akan pelajari berikut ini. Medium rambat itu ada 3. Ada padat, cair, dan juga ada gas. Contoh yang padat. Pernah nggak kalian menempelkan telinga kalian di meja, sedangkan ada teman kalian yang di sisi sebelah satunya memukul-mukul atau mengetuk-ngetuk? Terdengar keras atau tidak terdengar sama sekali? Jelas ya, sudah pernah mencoba? Pasti kalian akan merasa kaget karena suaranya sangat-sangat kencang. Dalam medium rambat cair, contoh yang kita dapatkan adalah misalkan kalian bertepuk tangan atau memukul-mukul batu di dalam air. Sangat kecil kemungkinan untuk mendengarkan bunyi dari medium cair. Yang ketiga adalah gas. Contohnya adalah saat kita menyanyi atau berbicara. Yang sudah kita bahas di awal tadi,
kita berbicara menggunakan pita suara yang bergetar melalui udara atau gas yang ada di sekitar kita. Ketika udara bergetar, maka akan menggetarkan gendang telinga yang akhirnya kita dapat mendengar suara. Sudah paham kan? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan mengamati tentang fenomena yang sering terjadi dalam musim hujan. Mari kita mengamati. Nah, ini adalah petir yang sering terjadi saat musim hujan. Pertanyaan saya mudah di sini. Kira-kira saat terjadinya petir, lebih cepat mana antara cahaya dengan bunyinya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah cahaya. Karena cahaya merambat tanpa membutuhkan medium. Sedangkan kita tadi sudah belajar bahwa bunyi itu merambat memerlukan medium. Mediumnya adalah udara. Cahaya dan bunyi lebih cepat kecepatan cahaya. Sudah paham di sini? Baru tahu kan kalau fenomena ini sering terjadi dan kita tidak sadar? Ternyata bunyi itu mudah sekali kita pelajari karena sangat dekat dan sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah paham kan? Ternyata mudah ya belajarnya. Oke. Nah, ada orang yang lagi teriak dan ada orang yang lagi berbisik. Tahu nggak bedanya? Kalau teriak, itu suara yang kita keluarkan sangat kencang dan tinggi sehingga membuat kita kadang terkejut. Sedangkan jika kita berbisik, suara yang kita keluarkan itu sangat lambat ataupun pelan. Tidak semua orang tahu tentang apa yang kita bisikan. Hanya orang tertentu saja. Berarti teriak dan berbisik itu berbeda. Apa yang membuat dia berbeda? Adalah tinggi, rendahnya suara yang kita keluarkan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang frekuensi. Apa sih yang namanya frekuensi? Nah, sebelumnya kita pelajari di sini dulu ya. Bedanya antara frekuensi dengan amplitudo. Kadang sering terbalik soalnya dari sini. Nah, di sini kita mulai dari kata frekuensi. Apa sih frekuensi itu? Frekuensi adalah tinggi rendahnya bunyi yang ditentukan oleh frekuensi. Jadi, tinggi rendahnya bunyi yang kita keluarkan sama seperti teriak dan berbisik itu tergantung dengan frekuensi yang kita keluarkan saat kita berbicara. Sedangkan amplitudo adalah kuat lemahnya bunyi yang ditentukan oleh amplitudo. Jadi, amplitudo hanya menekankan pada kuat dan lemahnya bunyi. Sudah paham kan beda antara frekuensi dengan amplitudo? Masih dengan topik yang sama tentang frekuensi. Kita kenalan dengan yang namanya frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah banyaknya getaran per detik yang kita kenal dengan nama lainnya frekuensi. Frekuensi memiliki satuan. Satuannya adalah Hertz atau disingkat dengan Hz. Ini poin yang penting ya. Semakin banyak getaran berarti frekuensinya semakin besar. Jadi kalau getarannya lebih banyak, maka frekuensinya besar
dan menyebabkan bunyi atau suara kita juga semakin besar. Ya, atau akibatnya bunyi yang dihasilkan terdengar lebih tinggi, seperti orang yang berteriak tadi. Atau sebaliknya, apabila semakin kecil frekuensinya, maka getarannya yang dihasilkan semakin sedikit, sehingga bunyi yang kita dengar juga semakin kecil. Sama seperti halnya saat melihat atau mendengar orang yang lagi berbisik. Ya. Oke, sudah paham ya bedanya? Nah, di sini ternyata frekuensi itu bermacam-macam. Frekuensi itu memiliki 3 macam hal. Yang pertama yaitu tentang infrasonik, yang kedua audiosonik, dan yang terakhir adalah ultrasonik. Kita mulai dari yang infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang sangat-sangat lemah, hampir manusia tidak bisa mendengarnya, tetapi ada yang bisa mendengarnya, yaitu hewan. Jumlah getaran bunyinya itu kurang dari 20 Hz. Ingat ya, kurang dari 20 Hz. Yang dapat menangkap bunyi infrasonik adalah serangga dan gajah. Lalu, di bagian kedua ada audiosonik. Audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat kita atau manusia ya, seperti kita ya, dengar. Jumlah getaran bunyinya berkisar antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Saya ulang lagi, jumlah getarannya antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang dapat menangkap bunyi audiosonik adalah manusia. Dan yang terakhir adalah ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat di atas audiosonik. Berarti dia memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Jumlah getaran bunyinya lebih dari 20.000 Hz. Lebih dari 20.000 Hz. Yang dapat menangkap bunyi ultrasonik adalah kelelawar dan juga lumba-lumba. Nah, sudah paham kan tentang macam-macam frekuensi? Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa, tetap harus ada yang namanya soal evaluasi. Soal evaluasi ini, materi yang kita sudah pelajari mulai dari awal yang bagian 1 hingga yang hari ini bagian 2. Terdapat 10 soal ya, nanti dikerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan.